Tidak ada seorang pemuda yang hidup di dunia fantasi yang cukup kuat untuk usianya dan sangat disukai oleh semua orang di kota. Dia melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kasar, tetapi bahkan bosnya terkesan dengan pekerjaannya dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang menentangnya. Karena dia adalah pekerja terbaik yang pernah dia lihat, suatu hari, setelah menerima upah hariannya, dia hendak kembali. Ketika dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita berteriak minta tolong dari gua di dekatnya, dia langsung bergegas menghampiri bahkan setelah bosnya menyuruhnya untuk tidak melakukannya karena bisa berbahaya. Dia mengabaikan semua orang. Peringatan dan memasuki gua hanya untuk melihat seorang gadis terbungkus kawat berduri ajaib sementara kelompok petualang berhadapan dengan banteng iblis raksasa. Sejak dia masih kecil, dia selalu harus mengurus ibunya dan rumah tangga karena ayahnya tidak pernah kembali dengan susu. Tapi dia menganggapnya sebagai juara dan mulai mengurus rumah ibunya. Sakit-sakitan dan sebagian besar terbaring di tempat tidur. Jadi dia membuat sup panas untuk diminumnya sambil berlumuran jelaga dan mengatakan padanya bahwa dia akan pergi berburu kelinci sehingga dia bisa mendapatkan protein untuk makan malam. Ibunya membersihkan wajahnya sambil meminta maaf karena tidak bisa memberinya apapun dalam hidup. Tetapi Noor mengenakan wajah yang berani dan mengatakan padanya bahwa dia tidak membutuhkan apapun. Malam harinya dia menyiapkan sup kelinci yang lezat untuk ibunya. Tetapi ketika dia kembali untuk memberinya makan, ibunya sudah meninggal dunia. Sekarang Noor yang malang tidak memiliki siapapun yang bisa dia sebut keluarga di dunia ini karena dia menguburkan ibunya di luar rumah. Tetapi memutuskan bahwa ia tidak boleh lemah dan menangis. Ia mulai hidup sendiri, mengurus kebun, menangkap binatang buruan, dan merawat hewan ternak dan belajar di dalam kamarnya. Setelah membersihkannya secara menyeluruh, ia melatih tubuhnya dengan menangkap ikan liar, membawa beban berat di pegunungan dan makan banyak protein setiap hari. Suatu malam karena kesepian, ia naik ke atas kursi dan mengambil buku cerita tua yang berdebu dan mulai membacanya. Hal ini membawanya kembali ke masa ketika keluarganya masih utuh, dan ayahnya akan menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang petualang perkasa yang melawan naga raksasa, belajar ilmu sihir dari penyihir, mengangkat kutukan di hutan angker, dan melawan pasukan elf. Kisah-kisah ini selalu membuatnya terpesona karena ayahnya akan mengatakan kepadanya bahwa tugas seorang petualang adalah melindungi orang-orang lemah dan pastikan mereka tidak pernah terluka. Hal ini memberinya inspirasi untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya dan keesokan harinya setelah mengurus hewan, ia bersiap meninggalkan gubuknya dan bergerak menuju kota untuk mencoba menjadi seorang petualang. Ia tinggal di hutan pada malam hari dengan api unggun dan keesokan paginya ia tiba di kota kerajaannya yang indah. Dia memasuki gerbang utama raksasa dan benar-benar terpesona melihat banyaknya orang berkeliaran di pasar, menjual barang dagangan mereka dan orang-orang membeli pedang dan buah-buahan di tempat yang sama. Saat berjalan dia melihat seorang pria dengan pedang dan memutuskan untuk mengikutinya yang membawanya ke petualang. Dia memasuki tempat itu dan mendapati seorang pria kekar di bagian penerima tamu, bukannya seorang gadis berbulu tebal. Kecewa, dia memberitahu pria itu bahwa dia di sini untuk menjadi petualang, tetapi pria itu menepisnya dengan mengatakan bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak, dan dia harus memikirkan orang tuanya. Noor menjawab bahwa orang tuanya sudah meninggal, yang menarik perhatian si gendut. Dan dia menyuruhnya untuk mampir ke sekolah pelatihan terlebih dahulu. Noor tampak bingung, tetapi si gendut memberitahunya bahwa untuk bergabung dengan guild, dia perlu memilih sekolah, menjalani pelatihan dasar, memilih kelas dan keterampilannya dan hanya setelah lulus dia bisa menjadi seorang petualang. Noor senang dengan informasi itu dan dengan gembira menuju ke sekolah, dengan tujuan menjadi pendekar pedang terkuat. Dia mendaftar dan mulai berlatih ilmu pedang. Namun, bahkan setelah beberapa minggu ketika semua murid lain mulai membangkitkan potensi sihir mereka, Noor masih mengatakan tidak memiliki kemampuan sihir. Dia terus berlatih dan beberapa bulan berlalu. Setelah itu sang instruktur mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memiliki bakat dan hanya membuang-buang waktunya di sini. Ia menyuruhnya untuk bergabung dengan sekolah lain karena ia jelas tidak cocok menjadi pendekar pedang. Noor tidak menyerah dan menemukan sekolah itu dan memutuskan untuk berlatih menjadi seorang prajurit. Dia mulai berlatih di bawah bimbingan seorang gadis berambut merah yang gemuk. Tetapi bahkan setelah menjalani pelatihan intensif selama beberapa bulan, gadis berambut merah itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki bakat untuk itu, karena yang dia pelajari hanyalah cara menangkis serangan. Dia kemudian mengikuti beberapa sekolah yang berbeda. Pertama, sebagai pemburu, tetapi dia dikeluarkan. Setelah itu dia mencoba menjadi pencuri, tetapi ditolak karena dia tidak memiliki bakat untuk itu. Dia kemudian pergi untuk menjadi penyihir tetapi gagal dalam hal itu sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi penyembuh. Tetapi gagal dan kembali dengan kecewa. Si gendut terkejut mengetahui bahwa bahkan setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan di setiap sekolah, dia tidak belajar satu hal pun, dan mengatakan kepadanya bahwa sayangnya, tidak ada yang dapat dia lakukan untuk menjadi seorang petualang. Kecewa pada dirinya sendiri, Noor meninggalkan kota itu dan kembali ke pondoknya di hutan. Tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak akan mengakui kekalahan dan menciptakan tempat latihannya sendiri dengan pedang. Dia memutuskan untuk menyempurnakan satu gerakan yang dia pelajari, yaitu menangkis dan menangkis serangan yang ditujukan kepadanya. Dia menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyempurnakannya siang dan malam.
Dan akhirnya setelah setahun berlatih keras, ia menjadi cukup kuat untuk menangkis 10 serangan sekaligus. Ia memutuskan untuk terus berlatih dan 3 tahun berlalu setelah itu ia berhasil menangkis 100 pedang sekaligus, tetapi tidak memperoleh keterampilan baru. Dia terus berlatih tanpa henti sampai pedangnya patah. 14 tahun berlalu saat dia menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini dia telah berlatih setiap hari dan sekarang mampu menangkis 1000 pedang sekaligus tanpa gagal. Dengan kerja keras sebanyak ini, dia tidak mendapatkan keterampilan baru, tetapi tetap memutuskan untuk menuju ke petualang sekali lagi. Kali ini dia bertemu dengan seorang gadis muda yang melihat keahliannya, hanya untuk menyarankan dia untuk mengunjungi sekolah pelatihan. Nor mengatakan kepadanya bahwa dia telah melalui mereka, yang mengejutkan gadis itu, karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki keterampilan untuk menjadikannya petualang. Nor patah semangat sekali lagi, ketika si gendut keluar dan hampir tidak mengenalinya. Mereka duduk untuk berbicara sambil minum bir, ketika Nor bercerita tentang pelatihannya selama beberapa tahun terakhir. Fatih memberitahunya bahwa ada tingkatan dalam petualangan dari E hingga S, tetapi bahkan untuk menjadi peringkat E, Anda memerlukan setidaknya satu keterampilan yang tidak dimiliki Nor. Nor menjadi sedih, tetapi Fatih memberitahunya bahwa tidak banyak orang yang tahu, tetapi ada peringkat lain di bawah E, yaitu F. Ada beberapa batasan untuk petualang peringkat F karena mereka tidak dapat mengambil misi membunuh, atau bekerja di hutan di luar kota. Mereka hanya dapat mengambil pekerjaan kasar di kota, tetapi tidak ada yang benar-benar ingin melakukan itu. Yang mengejutkannya, Nor segera menerima dan akhirnya mendapatkan lisensi petualangnya. Dia mulai melakukan pekerjaan sambilan di sekitar kota seperti membawa beban berat, menemukan kucing yang hilang, dan terus berlatih setiap malam. Dia juga mengambil pekerjaan perawat dan merawat orang tua dengan memasak untuk mereka. Sambil melakukan semua itu, dia terus berlatih dan tampaknya senang bekerja sebagai petualang yang benar-benar dapat membantu orang. Akhirnya kita kembali ke masa kini di mana banteng raksasa berjalan menuju para petualang dan menghancurkan pemimpinnya dengan kapaknya yang terbang ke dinding. Nor segera memeriksanya, hanya untuk mengetahui bahwa dia sudah mati. Dia menoleh ke belakang dan melihat orang-orang lain ditusuk oleh banteng saat dia membunuh setiap orang di daerah itu dengan mudah. Sebelum mengalihkan pandangannya ke gadis berambut putih itu, tubuh Nor langsung beraksi saat dia melemparkan batu ke arahnya dan mengalihkan perhatian sebelum melarikan diri. Monster itu mengejarnya dengan kecepatan yang mengejutkan, dan Nor menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia membalikannya dengan kecepatan yang mengejutkan, dan Nor menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia berbalik dan menangkis serangan banteng itu. Yang mengejutkannya, tangkisan itu begitu kuat sehingga banteng itu terbanting ke dinding. Banteng itu segera pulih dan melompat, menembus debu untuk menyerang Nor. Tetapi dia mampu menangkis serangan itu berulang-ulang karena dia menyadari bahwa jika dia gagal menangkis satu serangan pun, dia akan mati. Dia mencoba mencari celah, tetapi menyadari bahwa dia tidak memiliki satupun keterampilan ofensif untuk benar-benar melancarkan serangan. Pedangnya mulai terkelupas, tetapi iblis itu berbalik ke arah gadis itu dan bergegas ke arahnya. Nor segera menggunakan kemampuan langkah bulunya, yang meningkatkan kecepatannya untuk muncul di hadapan banteng dan menangkis serangan itu sekali lagi dengan mengorbankan pedangnya sendiri. Dia mengingat ayahnya mengatakan kepadanya bahwa seorang petualang membela yang lemah bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi dia berdiri teguh bahkan dengan pedang yang patah. Dan kali ini ketika monster itu menyerang, Nor menangkis dengan sekuat tenaga, yang menangkis kapak itu begitu banyak sehingga memantul kembali dan memotong kepala banteng dengan bersih sebelum mencapai. Terjebak di bebatuan, gadis itu sangat terkejut saat darah berceceran di seluruh area, tetapi kabel ajaib Jabber menghilang dari tubuhnya. Dia jatuh ke tanah, melihat pedangnya yang hancur dan Jabber melihat betapa dekatnya dia dengan pedangnya. Gadis itu langsung berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, dan Jabber mengucapkan namanya. Namun Nor menjawab bahwa namanya tidak layak diingat dan berjalan kembali keluar. Dia berjalan melalui jalan-jalan, memikirkan tentang bagaimana dia hampir terbunuh oleh seekor sapi raksasa, dan menyadari bahwa dia perlu berlatih lebih giat lagi jika dia ingin benar-benar menjadi seorang petualang yang dapat melindungi orang-orang. Setelah Nur pergi, ruang bawah tanah dipenuhi oleh penjaga wanita berambut putih itu karena ternyata dia adalah Lin Clay dari keluarga bangsawan. Pengawal pribadinya datang dan menyaksikan Minotaur yang mati diperiksa oleh para ilmuwan. Sementara pengawal Clay tergeletak mati di tanah yang ditutupi kain putih, dia segera meminta maaf karena tidak berada di sana untuk melindunginya, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang hal itu karena itu bukan salahnya. Beberapa saat kemudian, seorang pria lain bernama Dar masuk dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan detail tentang apa yang terjadi di sini. Berita tentang serangan itu sampai ke saudara laki-lakinya Rai, yang benar-benar terkejut mengetahui bahwa saudara perempuannya diserang oleh monster seperti itu. Dia bertanya kepada Dar apakah dia tahu apa yang dilakukan Minotaur di permukaan ketika seharusnya tinggal di kedalaman terdalam ruang bawah tanah. Dar membungkuk dan menjawab bahwa ini pastinya percobaan pembunuhan, karena mereka mengetahui bahwa cincin itu baru saja dibeli Lin dari seorang pedagang. Dia mengklaim bahwa cincin itu telah diuji oleh seorang penyihir. Dia mengungkapkan bahwa cincin itu memiliki batu mana dengan kemurnian 90% yang sangat sulit ditemukan. Dan itulah alasan mengapa Minotaur menyerang kelompoknya.
Rai masih tampak tidak jelas karena dia tidak mengerti mengapa seorang Minotaur menginginkan batu mana. Namun Dar mengungkapkan bahwa dia percaya batu mana itu dikutuk oleh kerajaan musuh tetangga Derry, yang dikenal karena mempraktikkan ilmu hitam. Rai setuju dengan asumsi ini karena akhir-akhir ini pasukan Derry telah mengganggu mereka di pinggiran dan sekarang serangan yang kurang ajar terhadap Lin tanpa berusaha menyembunyikannya, membuktikan bahwa mereka menginginkan perang. Rai kemudian bertanya kepada Dar tentang pria yang menyelamatkan hidup Lin, tetapi Dar mengklaim bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang pria itu, selain fakta bahwa dia membunuh Minotaur dengan pedang lebar dalam hitungan menit, tetapi melarikan diri dengan cepat setelah itu bahkan tanpa memberitahu namanya kepada Lin. Keesokan paginya Nor masuk ke guild seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika si gendut segera berjalan ke arahnya menanyakan apakah dia baik-baik saja. Nor tampak bingung sehingga si gendut menjelaskan bahwa terakhir malam itu monster mematikan muncul di gua-gua dekat lokasi konstruksinya dan itulah sebabnya dia khawatir. Nor tidak tahu bahwa si gendut sedang berbicara tentang Minotaur yang dia bunuh tadi malam, karena dia pikir itu pasti monster sapi tingkat rendah karena dia berhasil mengalahkannya. Si gendut memberitahu Nor bahwa dia beruntung karena dia pergi lebih dulu, karena bahkan mantan petualang areng seperti dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap binatang sekuat itu. Nor menyeka debu dari wajahnya dan bertanya-tanya monster macam apa itu yang bahkan bisa membuat seorang petualang areng seperti Nor mati. Petualang yang berpangkat tinggi itu takut akan hal itu, dan kemudian bersyukur kepada Tuhan karena ia hanya berhadapan dengan seekor sapi raksasa. Nor bertanya apa yang terjadi pada monster itu dan Fatih menjawab bahwa seorang pria misterius akhirnya membunuh binatang buas itu dalam satu pukulan, yang benar-benar mengejutkan. Nor saat dia bertanya-tanya seberapa kuat orang itu harus membunuh monster seperti itu, tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang dibicarakan Fatih. Kemudian, Fatih memberinya gajinya untuk hari itu, tetapi menyuruhnya untuk mendapatkan pekerjaan nyata juga, kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak. Namun sebelum dia bisa menjawab, seorang berkerudung sosok itu muncul di belakangnya dan memanggilnya. Nor berbalik dan mendapati gadis berambut putih yang diselamatkannya kemarin, dan bertanya bagaimana dia bisa menemukannya. Gadis itu minta maaf karena mengikutinya, tetapi mengaku bahwa dia menggunakan keterampilan deteksi jarak jauhnya untuk menemukannya. Nor bertanya apakah Nor mempelajarinya dari sekolah pencuri. Tetapi dia mengaku bahwa dia berasal dari cabang penyihir, tetapi memiliki keterampilan yang sama di keenam cabang tersebut. Lin menyadari bahwa dia menarik terlalu banyak perhatian dan bertanya apakah mereka dapat berbicara di tempat yang lebih pribadi. Namun sebelum dia dapat menjawab, Fatih menangkapnya dan bertanya apa yang telah dia lakukan. Nor membalas bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, sementara Lin memasang penghalang kedap suara dan bertanya padanya apa yang telah dia lakukan. Nor membalas bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun sementara Lin memasang penghalang kedap suara dan memintanya untuk ikut dengannya. Mereka berdua keluar dari guild dan berjalan melalui jalan-jalan ke daerah terpencil, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar ingin berterima kasih padanya karena dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia juga menyelamatkan nyawa banyak warga. Nor masih tidak tahu seberapa kuat dia, jadi dia mengklaim bahwa dia sangat berbakat, dan dia pasti telah menghancurkan rencananya dengan menyerudukkan kepalanya di antara keduanya. Nur mengatakan bahwa itu tidak benar. Bahkan jika Nur tidak menolongnya, Nur mungkin sudah meninggal di sana. Nur kemudian mengaku ingin memberi hadiah atas pertolongannya, tetapi Nur langsung menjawab bahwa rasa terima kasihnya sudah cukup. Namun Lin tidak mudah untuk menolaknya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang berstatus di sini dan bahkan ayahnya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara pribadi. Dia kembali menolak yang mengejutkan Lin yang tidak tahu mengapa seorang pria akan menolak hadiah dari seorang bangsawan. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, dan bahkan mengklaim bahwa ayahnya akan memberinya banyak tanah jika dia menginginkannya. Tetapi Nor terus menolak tawarannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan apapun darinya, yang membuatnya menangis, karena dia merasa berkewajiban untuk membalas budi atas bantuannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pindah dari tempat ini sampai dia menerima rasa terima kasihnya, yang mengingatkannya pada saat dia melakukan hal yang sama kepada salah satu instruktur cabang sekolah penyembuhan. Dia akhirnya menyerah dan setuju untuk bertemu dengan ayahnya tetapi menolak untuk mengambil tindakan apapun. Hadiah yang berlebihan. Hal ini membuatnya cukup bahagia dan dia menggunakan sihir untuk menyembunyikan dirinya dan dia saat mereka berjalan melalui kota kembali ke rumahnya. Ketika mereka akhirnya sampai di rumahnya, Nur benar-benar terkejut karena dia belum pernah melihat hal seperti itu. Sebuah tempat yang besar dan mewah. Mereka berjalan melewati para penjaga dan masuk ke dalam. Sementara Nur bertanya-tanya apakah gadis ini seorang bangsawan jika dia begitu kaya. Dalam perjalanan, mereka akhirnya bertemu dengan pengawal pribadinya Ani, yang menatapnya dengan curiga dan bertanya siapa dia. Lin mengatakan padanya bahwa ini adalah pria yang menyelamatkannya secara mencurigakan dan bertanya siapa dia. Lin mengatakan padanya bahwa ini adalah pria yang menyelamatkan hidupnya dan dia segera melunak, mengklaim bahwa dia akan membawa mereka ke Tuhan. Mereka mengikuti ini melalui galeri ketika Nor melihat seorang pria mengenakan baju besi kuning menunggu di dekat jendela dan dia segera beraksi memutar tombaknya di depan. Menunjuknya ke arah Nor, bertanya siapa dia sebenarnya. Ini menyuruhnya mundur karena dia adalah tamu Lin.
Tapi si brengsek bertampang Pikachu ini malah mengolok-olok Nor karena terlihat miskin. Ini memperkenalkannya sebagai Gil, dan meminta dia untuk menemani mereka ke ruangan karena dia masih belum sepenuhnya percaya pada Nor. Mereka menunggu di luar aula saat ayah Lin, Clay, sedang berbicara kepada putranya tentang kemungkinan perang yang meningkat, karena mereka ingat terakhir kali mereka bertemu dengan Raja Derry, yang akhirnya menghina mereka, dan mengancam akan berperang melawan mereka, jika mereka tidak memberi mereka akses ke semua ruang bawah tanah di kerajaan mereka. Tak lama kemudian pintu terbuka, dan mereka semua memasuki aula, dan sementara ini dan Gil berlutut di depan tuan mereka. Nor tidak tahu siapa pria yang duduk di kursi tinggi itu, jadi dia hanya berjalan maju tanpa peduli sedikit pun bersama pemandu Lin. Dia memperkenalkannya pada ayahnya, mengklaim bahwa pria inilah yang menyelamatkan nyawanya, dan segera sang bangsawan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Nor sambil berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Nor mengatakan kepadanya bahwa dia bukan bangsawan dan belum pernah berbicara dengan bangsawan sebelumnya sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar. Namun, sang penguasa tampaknya tidak keberatan. Ia tertawa dan menjabat tangannya, sebelum memintanya untuk memilih apapun yang diinginkannya sebagai hadiah. Nor langsung menolak, dengan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan tanah maupun emas. Penguasa tampak bingung, tetapi mengatakan kepadanya bahwa jika ia mau, ia dapat memiliki setengah dari harta karun itu. Salah satu penjara bawah tanah tertua di dunia yang berada di kerajaan mereka, Ray menyarankan untuk tidak melakukannya karena harta karun itu bernilai lebih dari PDB negara kecil. Namun yang mengejutkan mereka, Nor juga menolaknya, dengan alasan bahwa dia tidak menginginkan hadiah apapun dari mereka. Sang raja tampak bingung dengan apa yang tipe pria seperti apa yang akan menolak hadiah seperti itu. Dia kemudian berjalan ke tempat duduknya dan mengeluarkan pedang hitam raksasa di belakangnya, yang dulunya merupakan senjata pribadinya selama hari-hari petualangannya. Ray tampak sedikit khawatir, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa karena pedang itu harus digunakan di medan perang dan tidak disimpan sebagai hiasan. Ia menyerahkannya kepada Nur, yang memegang gagangnya dan segera menyadari bahwa senjata itu lebih berat daripada apapun yang pernah ia gunakan. Nur berpikir bahwa itu hanyalah pedang bekas biasa, jadi ia memutuskan untuk menerimanya sebagai hadiah, karena ia ingin semua ini berakhir cepat agar dia bisa kembali bekerja. Sang penguasa meminta Nor untuk mengayunkan pedangnya sekali, dan yang mengejutkannya, Nor hanya menggunakan satu tangan untuk mengayunkan pedang itu dengan sangat kuat hingga menciptakan hembusan angin di sekitar mereka. Nor menatap sang penguasa dan mengatakan kepadanya bahwa pedang itu agak berat, tetapi dia akan mengatasinya, yang membuat Clay tertawa karena dia tidak percaya pria ini baru saja mengayunkan pedang besar dua tangan dengan satu tangan. Clay bertanya apakah dia ingin melatih Lin sedikit karena saat ini menjadi sangat berbahaya, yang membuat gadis itu tersenyum, tetapi Nor langsung menolak, mengklaim bahwa tidak ada yang bisa diajarkan padanya dan memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan melalui galeri mereka, dia melihat pedang itu sekali lagi dan menyadari bahwa pedang itu berukuran sama dengan selokan drainase, yang berarti dia dapat menggunakannya untuk menyekop tanah dari selokan dengan lebih efisien. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia dihentikan oleh Gil yang menempelkan tombak ke wajahnya, memberitahu Nor bahwa dia ingin melihat apakah dia layak mendapatkan pedang itu, sementara Nor bertanya-tanya apakah dia akan dapat meninggalkan rumah besar ini untuk kembali bekerja atau tidak. Jika Anda menyukai video ini, silakan subscribe.